Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bari Pramudia dari kelas 11I dengan nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya untuk membuat PPT ini, yaitu tentang tirani matahari terbit. Yang pertama-tama yaitu ada pendahuluan. Yang pertama, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Jepang masuk dengan propaganda Saudara Tua, menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, setelah berkuasa, Jepang justru menindas rakyat dan mengeksploitasi sumber daya. Bab pertama, menganalisis kedatangan Saudara Tua. Penguasaan kepulauan di Indonesia. Yang pertama, tujuan Jepang menguasai Indonesia, seperti sumber daya alam untuk mendukung perang, posisi strategis dalam perang Pasifik, mengusir pengaruh Barat dari Asia. Kedua, serangan Jepang di Indonesia. Pertama-tama, pada 11 Januari 1942, di mana Jepang menyerang Tarakan, yaitu di Kalimantan. Kedua, pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menduduki Palembang. Yang ketiga, pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa, yaitu di Banten, Rembang, dan Kraken. Yang keempat, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat, membentuk pemerintahan militer. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah berdasarkan kontrak militer. Yang pertama ada di Sumatera, yaitu Angkatan Darat ke-25. Markasnya ada di Bukit Tinggi. Yang kedua di Jawa dan Madura, yaitu Angkatan Darat ke-16. Markasnya berada di Jakarta. Yang ketiga di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara, yaitu Angkatan Laut kedua. Markasnya ada di Makassar. Selamat datang, Saudara Tua. Jepang menggunakan propaganda untuk menarik simpati rakyat. Yang pertama, mengaku sebagai Saudara Tua yang membebaskan Indonesia dari Belanda. Yang kedua, menggunakan media, seni, dan pendidikan untuk menyebarkan propaganda. Yang ketiga, melibatkan tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Awalnya, rakyat menyambut Jepang dengan harapan akan mendapatkan kemerdekaan. Membentuk pemerintahan sipil. Setelah stabil, Jepang mulai membentuk pemerintahan sipil. Yang pertama yaitu Jawa Hokai, yang bertujuan mengontrol rakyat untuk kepentingan perang. Yang kedua, BPUPKI, bertujuan dibentuk untuk menyelidiki kemungkinan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada PPKI, bertujuan dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bab selanjutnya yaitu membentuk organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Organisasi pergerakan nasional. Jepang membentuk beberapa organisasi politik untuk mengawasi rakyat. Yang pertama yaitu ada PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat.
Yang kedua ada Jawa Hokokai. Yang ketiga ada BPUPKI dan BPKI. Untuk pertama-tama, kita akan membahas tentang PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat. PUTERA ini didirikan pada 1 Maret 1943 oleh Jepang, dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, bertujuan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia bagi Jepang. Namun, PUTERA justru menjadi wadah pergerakan nasional, sehingga dibubarkan oleh Jepang. Jawa Hokokai dibentuk setelah PUTERA dibubarkan, berfungsi untuk memobilisasi tenaga rakyat secara langsung bagi kepentingan perang. Ciri khasnya lebih dikontrol oleh Jepang dan lebih bersifat militeristik. Selanjutnya, BPUPKI dan BPKI. Pada BPUPKI, April 1945 bertugas untuk menyusun dasar negara. Pada BPKI, Agustus 1945 bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bab selanjutnya yaitu pengerahan rakyat dalam organisasi semi-militer dan militer. Organisasi semi-militer, organisasi yang melatih rakyat untuk membantu Jepang dalam perang, antara lain KIO dan Barisan Pembantu Polisi, Seinen dan Barisan Pemuda, Fujinkai, organisasi wanita. Yang pertama, kita akan membahas tentang KIO dan atau Barisan Pembantu Polisi. KIO dan ini didirikan pada April 1943, bertugas untuk membantu kepolisian Jepang dalam pengamanan dan pengawasan rakyat. Banyak anggota KIO dan yang nantinya bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Seinen atau Barisan Pemuda dibentuk untuk melatih pemuda Indonesia menjadi tentara cadangan Jepang. Anggotanya berusia 14 sampai 22 tahun. Latihannya antara lain disiplin militer, bela diri, dan loyalitas kepada Jepang. Fujinkai atau organisasi wanita, organisasi wanita yang mendukung logistik perang Jepang. Tugasnya antara lain yaitu mengumpulkan bahan tangan untuk perawatan medis dan pelatihan pertahanan diri. Bab selanjutnya ada organisasi militer, Heiho atau HIHO, yaitu organisasi militer bagi pemuda Indonesia yang direkrut langsung oleh Jepang. Tugasnya membantu tentara Jepang di medan perang. Anggota Heiho banyak yang dikirim ke luar negeri, seperti ke Burma dan Filipina. PETA atau Pembela Tanah Air. PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 untuk mempertahankan Indonesia dari sekutu. PETA menjadi cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Tokoh penting dari PETA yaitu Sudirman yang nantinya akan menjadi Panglima Besar TNI. Dan yang terakhir yaitu dampak pendudukan Jepang. Yang pertama ada dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kesetaraan nasional melalui BPUPKI dan BPKI, munculnya kader militer yang nantinya berperan dalam kemerdekaan, dan Jepang melatih pemuda Indonesia dalam organisasi semi-militer dan militer.
Ada dampak negatifnya juga, yaitu eksploitasi tenaga kerja. Seperti Romusa dipaksa bekerja keras dalam kondisi buruk. Yang kedua ada kelaparan meluas akibat eksploitasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu ada penyiksaan dan kekejaman Jepang terhadap rakyat. Sekian itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.